Dan hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Adinda, Hadir. Ahmad, Hadir. Ahmad Sayan, Fiesta, Hadir. Indra, Jessica. Kita hari ini akan belajar makam. Kalau kalian melihat tali yang dibentuk-bentuk, yang disimpul-simpul itu, menurut kalian estetik apa rumit? Rumit. Rumit. Kenapa rumit? Karena nggak tahu tekniknya. Kalau estetik kenapa? Terus apa lagi? Simpulnya kenapa? Unik. Bagus. Ya. Udah pernah buat apa belum? Kalian buat apa? Contohnya buat apa? Kayak gantungan kunci atau gantungan kunci. Pakai simpul apa? Spiral. Ya, nanti aku jelasin ya. Udah masuk ke pengertiannya. Ada yang mau baca pengertian makam nggak? Nanti dapat hadiah. Ayo angkat tangan. Ya, silahkan angkat. Bisa. Makam adalah seni kerajinan tangan yang dibuat dengan teknik menimbun dan mengikat tali atau benang membentuk pola dekoratif atau menggunakan alat tenun atau jarum. Simpul makam dapat dijadikan teknik dasar untuk membuat aksesoris dan produk lain seperti kerabat dan pencan yang memiliki keunikan dan nilai jual. Makram itu beda ya sama rajut. Kalau rajut itu kan kita pakai alat bantu. Alat bantunya itu hakpen. Kalau makram kita pakai keterampilan tangan. Nggak usah pakai, benar-benar harus keterampilan tangan. Nggak usah pakai media bantu apapun. Terus makram itu juga memiliki nilai jual yang tinggi. Sekarang kan banyak ya anak muda yang jual-jual kayak gitu, kayak gantungan kunci di Sanmar. Kalian pernah lihat ya? Nah, bentar. Nanti saya tadi jawab mau baca, kamu mau hadiah yang mana? Kamu mau yang bintang, apa stroberi, apa ini? Maaf ya, nggak ada matanya. Kalau ada yang mau jawab, bisa hadiah. Tepuk tangan buat aku. Makam itu mempunyai kata lain, yaitu makrama. Makrama artinya apa? Makram. Coba PPT-nya dibaca. Makrama pinggiran sapu tangan atau selendang berhias simpul. Kalau dalam bahasa Arab itu mikrama, artinya kain dengan pinggiran berjumbai. Karakteristik utamanya menggunakan simpul tanpa alat tenun, hasil berupa tenun 3 dimensi yang dekoratif. Produk yang dapat dihasilkan dari makram itu apa aja? Ayo sebutin. Gantungan kunci. Terus apa lagi? Ya. Terus benar. Ya. Udah pernah buat belum? Kalau yang itu gantungan kunci pasti udah pernah. Sama busutnya kemarin udah disuruh buat belum? Udah pada bawa nggak? Nah, coba dikeluarin. Ayo keluarin yang kemarin kan udah suruh bawa. Ada lagi nggak? Kamu bawa nggak? Nih, tas sana. Coba mana ya? Ini pakai simbol apa aja? Yang kayak gini pakai simbol apa? Apa namanya? Nanti aku ingatkan. Lanjut ke teknik dasar makram. Teknik dasar makram itu ada simpul kepala. Simpul kepala seperti ini. Simpul kepala itu seperti ini ya. Ini sebagai awalan sebelum kita membuat
lain. Terus ada simbol kotak atau simbol pipi seperti ini. Simbolnya dari kanan kiri. Terus yang ketiga ada simbol spiral. Simbol spiral itu cuma dari kanan atau kiri doang, jangan dari kanan kiri. Nanti kalau dari kanan kiri hasilnya dari pipi seperti ini. Terus yang keempat simbol pengumpul. Simbol pengumpul itu gunanya buat pengunci dari semuanya dikumpulin kayak gini, biar enggak rumbai-rumbainya enggak lepas. Terus yang terakhir simbol kordon. Simbol kordon itu lurus kayak gini. Jadi dijaga ini ya. Ya. Pengertiannya ada simbol kepala, simbol dasar untuk memasang tali ke double outline, dilipat dua, dikaitkan di kayu atau di ring, digunakan sebagai titik awal pembuatan. Yang kedua ada simbol apa? Coba dibaca Faris. Yang kedua. Simbol yang paling menggunakan simbol dengan empat dari tali membentuk bola kotak. Simbol ini tersusun berulang-ulang dengan cara di mana hingga hasilnya rata yang akan menjadi bola hitam di bagian yang Ya, kayak yang mana? Harus simbol kotak yang mana? Hadiahnya nanti atau besok. Terus ada simbol spiral. Simbol ini mirip seperti simbol pipi, namun simbolnya diulang dari sisi yang sama. Kayak tadi yang aku jelasin, dari kanan semua, dari kiri semua, sehingga akan otomatis membentuk lilitan spiral. Kayak gini ya. Terus ada simbol wrapping atau simbol pengumpul. Simbol ini membuat lilitan tali di sekitar tali untuk penguat dan pengunci simbol sebelumnya. Yang terakhir simbol kordon. Simbol ini tersusun secara berulang menyerupai garis lurus. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Biasanya kalau makram itu kita membutuhkan paling utama apa? Tali. Biasanya pakai tali apa? Namanya tali kat. Terus gunting. Gunting itu kita harus punya ya. Gunting untuk apa? Gunting. Pinter. Terus ada penggaris atau meteran. Gunanya untuk pinter. Dowel, ring atau kayu digunakan sebagai untuk menggantung dan memulai pekerjaan makram. Berhubung kita nanti mau praktek membuat gantungan kunci, bahan-bahan yang dibutuhkan itu tali, bisa tali katun, tali rami, tali nilon, gantungan kunci dan manik-manik. Manik-manik opsional ya, nanti udah aku sediain. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu nggak tentang apa yang aku jelasin tadi? Ya. Contoh karya makram ya. Kalau yang ini pakai simbol apa? Simbol apa? Nah, ini ada simbol apa yang ini? Yang ini? Ayo PPT-nya dibuka. Tadi ini pakai simbol apa yang terakhir? Salah. Maaf ya, benar. Kordon itu nggak harus lurus ya, tapi kordon juga bisa dijel seperti ini. Terus yang ini pakai simbol apa? Ya benar. Kasih dong. Nanti aku ada penugasan. Penugasannya itu membuat gantungan kunci memakai simbol spiral. Ada langkah-langkahnya ya. Yang nomor 1 membuat apa? Dan nomor 1 kalau mau membuat gantungan kunci kita memakai awalan simbol
Lanjut, kalau spiral. Tadi spiral aku jelasnya gimana? Coba Aleta. Kalau spiral itu tekniknya gimana? Ya, tuh. Ini ya ada YouTube juga kalau kalian mau melihatnya. Evaluasi dan penindakan. Nanti yang jawab dapat hadiah lagi. Nomor 1 ya, simpul yang sangat dasar dan sering membentuk pola kotak datar disebut simpul apa? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Belum nanti. Maaf, belum keluar. Gak ada argumennya ya ini. Jadi ini pakai simpul apa? Betul. Mau jadi apa? Jadi juga ya? Yang mana? Yang nomor 2, simpul dasar yang biasanya digunakan untuk mengawali pemasangan tali pada kayu atau ring disebut simpul apa? Simpul C? B. Apa? B. Bener nggak ya? Coba siapa yang jawab? Angkat tangan. Simpul apa itu? Simpul kepala. Yang mana? Tuh. Ini ya hadiahnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat yang berani jawab. Yang terakhir, kakak ada penugasan. Buatlah gantungan kunci masang dari simpul spiral. Nanti bahan-bahannya udah kakak siapkan ya. Ya Kak. Oke Kak.
dikasih gantungan-gantungan juga. Mana punya kalian? Coba lihat. Bagus-bagus ya. Tadi ada yang kesulitan nggak? Kalian kesulitannya yang bagian simbol apa? Yang kunci. Ya. Kenapa? Karena bingung. Kenapa bingung? Karena susah. Biasanya kalau kunci itu kita pakainya yang panjang, kalau pakai yang pendek nanti juga bisa kunci semuanya. Sekian untuk hari ini. Tadi kita dibuka dengan berdoa, ditutup juga dengan berdoa. Berdoa dimulai.